kasih Bapa buat kesetiaan dalam hidup kami. Terima kasih di masa-masa sukar seperti ini. Kami boleh ada seperti mana kami ada saat ini. Itu semua hanya karena kasih dan kuasa yang begitu setia menghidupi kami, Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, ini kami, ini jiwa dan tubuh roh kami, Tuhan. Ini ibadah penyembahan kami. Kami mau bawa ke dalam hadirat-Mu, dalam menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu, dan bisa menjadi berkat buat setiap orang-orang yang berseru kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau bersuka cita akan perbuatan tangan yang nyata atas hidup kami. Berkaryalah Tuhan, bertindaklah Bapak, genapi setiap apa menjadi rancangan atas hidup kami, dan mampukan setiap hati kami untuk ikut masuk dalam setiap agenda-Mu, Bapak. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, mari Bapak Ibu Saudara yang bersuka cita akan perbuatan Tuhan yang nyata atas hidup kita, karena panjang dan lebar kasih-Nya atas hidup kita. Kita akan bernyanyi bersama-sama, kita akan bersorak. Kita mau katakan sama-sama bahwa betapa besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Nanti kita bersyukur. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahannya bisa datang ke gereja, menghantarkan sendiri, bertemu dengan Bapak Ibu Gembala, dan silakan bawa setiap persembahan Bapak Ibu Saudara untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh ditaburi kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan kali ini boleh menguatkan kita menjalani setiap hari-hari kita di masa-masa pandemi seperti ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar setiap kebenaran firman.
buka setiap hati, pikiran kami, iman kami, sehingga setiap benih yang ditaburkan melalui hamba-Mu itu boleh menjadi benih yang hidup, yang tumbuh dan berbuah lebat Tuhan, sehingga hidup kami adalah hidup yang mempermuliakan nama-Mu, sehingga kami bisa masuk dalam agenda dan rancangan-Mu Tuhan, dan setiap hidup kami boleh menjadi berkat buat orang sekitar kami. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengarkan setiap menjadi isi hati. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pemberitaan firman ini kami mau terima Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Saya sangat senang sekali bisa kembali menyapa dan bertemu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saat ini Bapak Ibu Saudara, saya terus berdoa bahwa Bapak Ibu Saudara semuanya dalam kasih dan perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu dan terus-menerus baik. Amin Bapak Ibu. Saat ini saya akan kembali menyampaikan tentang cinta kasih Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Dan biarlah firman Tuhan pada saat ini bisa meneguhkan kita bahwa saat ini kita masih masa-masa yang penuh dengan pergumulan dalam setiap kehidupan kita saat ini. Saat ini saya mengambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-46. Ini adalah tentang Taman Getsemani. Taman Getsemani adalah tempat untuk berdoa dan berserah. Memang Taman Getsemani pada saat itu dipakai sebagai tempat untuk pemerasan minyak. Tetapi Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya, Taman Getsemani menjadi tempat yang menjadi tempat favorit, yaitu bisa untuk beristirahat ketika Tuhan Yesus melakukan perjalanan pelayanan, bahwa Taman Getsemani ini adalah tempat yang istimewa, yang favorit, yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk berdoa dan berserah dan menyerahkan setiap pelayanannya kepada Allah Bapa. Dalam ayat 36 sampai ayat 37 di sana mengatakan, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Saya baca sekali lagi, yang terakhir, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ini menunjukkan tentang kemanusiaan daripada Tuhan Yesus Kristus, bahwa secara kemanusiaan Tuhan Yesus memiliki perasaan sedih, memiliki perasaan gentar, karena sudah waktunya, sudah saatnya, pada waktunya nanti Tuhan Yesus akan ditangkap, pada waktunya Tuhan Yesus akan diadili, pada waktunya Tuhan Yesus akan disalib untuk menggenapi setiap firman-Nya, bahwa Tuhan Yesus harus menanggung dosa-dosa manusia. Dalam pergumulan yang hebat yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dia lakukan adalah pergi satu tempat yang disebut dengan Taman Getsemani, yaitu tempat untuk berdoa dan berserah. Ketika dia ada perasaan sedih dan gentar, Tuhan Yesus meluapkan semuanya kesedihan dan kegentaran itu di dalam setiap doa, dan dia berserah kepada Allah Bapa. Secara kemanusiaan kita juga sama Bapak Ibu. Siapa yang tidak pernah sedih? Siapa yang tidak pernah gentar? Siapa yang tidak pernah cemas? Siapa yang tidak pernah khawatir? Siapa yang tidak pernah memiliki beban dalam kehidupan kita? Pada saat kita memiliki beban dalam kehidupan kita, ada perlu satu tempat, ada satu ruang yang harus kita pakai untuk meluapkan kesedihan kita, kegentaran kita, kecemasan kita, ketakutan kita. Barangkali kita mengalami depresi. Ada satu tempat, yaitu tempat di mana dikatakan itu adalah tempat untuk berdoa dan berserah kepada Tuhan. Ketika kita memiliki pergumulan yang berat, ingat, doa adalah jawaban. Kita menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Allah Bapa. Maka itu kita harus berdoa. Jangan sampai kita tidak berdoa. Yang pertama yang harus kita ingat adalah bahwa doa itu adalah berjaga-jaga.
ayat 38, misalnya dikatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dan berjaga-jagalah dengan aku. Ini satu ajakan Bapak Ibu, bahwa doa itu adalah berjaga-jaga. Tuhan katakan berjaga-jagalah dengan aku. Ketika kita memiliki pergumulan yang berat, ketika kita memiliki persoalan hidup yang barangkali kita cemas dan khawatir, ingat, kita perlu berdoa, karena berdoa itu adalah berjaga-jaga. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi, karena kita tidak tahu apa yang akan peristiwa yang akan muncul yang kita alami. Tetapi ketika kita berdoa dan menyerahkan semua itu kepada Tuhan, kita akan diberi kemampuan oleh Allah, kita akan diberi kekuatan oleh Allah untuk menghadapi berbagai situasi. Maka Tuhan Yesus katakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ini adalah kesedihan yang luar biasa, Bapak Ibu. Maka itu yang dilakukan adalah dengan berdoa. Karena berdoa itu berjaga-jaga dan kita diingatkan bahwa iblis itu seperti singa yang mengawang dan siap mau menerkam kita. Kalau kita tidak berdoa, kita akan mudah sekali dijatuhkan oleh lawan kita, oleh iblis. Tapi ketika kita berdoa, ada kekuatan yang akan Tuhan berikan buat kita dan kita akan dibentengi oleh Allah. Dan apapun persoalan, tantangan yang saat ini sedang dihadapi, kita siap dan mampu untuk bersama-sama dengan Allah dan kita menang bersama dengan Dia. Yang kedua, berdoa itu menyerahkan kehendak Tuhan yang akan terjadi, bukan kehendak kita yang terjadi. Seperti yang disampaikan di dalam ayat ke-39 di sana dikatakan, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saya baca sekali lagi, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Berdoa itu berarti menyerahkan kehendak Tuhan yang akan terjadi atas kehidupan kita. Berdoa bukan untuk kepentingan kita. Berdoa bukan untuk keegoisan kita atau keinginan-keinginan secara kedagingan kita. Tetapi berdoa itu adalah ketika berkomunikasi dengan Tuhan dan kita menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan dan apapun yang akan terjadi nantinya, semuanya itu baik adanya. Saya katakan sekali lagi, apapun yang akan terjadi nantinya, keputusan finalnya itu adalah di dalam tangan Tuhan. Dan semua itu pasti baik untuk kita. Secara manusia barangkali keputusan Tuhan itu membuat kita, wah ini nggak tepat, nggak cocok. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apapun yang akan terjadi, semuanya itu adalah kehendak Tuhan. Kalau saat ini Tuhan izinkan ada virus di dunia ini, itu adalah kehendak Tuhan. Dan biarlah itu terjadi dan kita akan diberi kemampuan oleh Tuhan dan kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Saya percaya bahwa anak-anak Tuhan akan diberikan hikmat untuk mengatasi setiap pergumulan-pergumulan yang saat ini sedang kita hadapi. Mari Bapak Ibu Saudara terus berdoa dan menyerahkan setiap pergumulan kita dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Yang ketiga, ayat yang ke-40 sampai 44 ini mengajak kepada kita, mengajarkan kepada kita yaitu bahwa berdoa itu secara terus-menerus. Seperti yang disampaikan dalam ayat 40 sampai 44. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dengan dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat.
Ayat 44, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Yesus ini memberikan satu contoh, memberikan satu keteladanan bahwa berdoa tidak hanya sekali saja, tetapi terus-menerus, jangan sampai bosan-bosannya. Dan Tuhan mengajak kepada kita supaya kita berdoa dengan tekun, dengan setia. Jangan sampai kita meninggalkan doa kita. Karena doa ini akan memberikan terobosan rohani buat kita. Doa itu akan memberikan hikmat buat kita semuanya. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus berdoa dengan situasi kondisi bangsa kita. Kita terus berdoa dengan situasi kondisi kota kita. Kita terus berdoa dengan kondisi yang ada di tempat pekerjaan. Barangkali ada pergumulan dalam keluarga anak-anak kita. Kita terus berdoa dan menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita terus berjaga-jaga. Jangan sampai kita terlelap dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Tetapi biarlah kita siap apapun yang akan terjadi peristiwa ke depannya nanti. Saya percaya bahwa anak Tuhan akan diberikan kemampuan yang luar biasa. Maka itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus teguh dan setia berdoa. Serahkanlah pergumulanmu yang hebat, yang berat itu ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan telah memberikan satu tempat, itu Taman Getsemani sebagai tempat berdoa dan berserah kepada Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tapi Tuhan akan mengerjakan dan tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan dan saya akan berdoa kepada Bapak Ibu Saudara dan angkatlah hatimu, tanganmu dan serahkanlah pergumulan kepada Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara dan angkatlah tanganmu sekali lagi. Arahkan hati dan pikiranmu, dan biarlah pergumulan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami diajar bahwa Engkau telah terus berdoa, dan itu penting artinya buat kami. Dan ketika kami masih diberi kesempatan hidup saat ini, kami ada pergumulan-pergumulan ya Tuhan. Kami mengalami kesedihan, kami mengalami kegentaran, barangkali kami mengalami ketakutan, barangkali kami mengalami kecemasan, barangkali kami mengalami stres, depresi yang luar biasa dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Tapi biarlah firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kami semuanya bahwa kami perlu satu tempat untuk berdoa dan menyerahkan pergumulan kami ke dalam tangan kuasa kami. Kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang akan menolong kami semuanya tepat pada waktunya. Untuk itu hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, umat-Mu ya Bapa. Ya Tuhan memberkati dalam usahanya, dalam pekerjaan, dalam keluarga, akan masa depan anak-anak remaja. Tuhan akan memberkati mereka, dan mereka tidak akan pernah terlambat menikmati berkat dan kasih dari Allah Bapa kami. Dan tiba waktunya nanti kami akan melihat bahwa setiap generasi-generasi kami adalah generasi yang penuh dengan berkat yang daripada Engkau. Untuk itu kami menyerahkan ya Tuhan pergumulan kami. Jika ada yang sakit mengalami kelemahan tubuh ini, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan. Apapun pergumulan kami, Engkau adalah Allah yang maha tahu dan mengerti dalam setiap pergumulan kami. Diberkatilah kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Perlu kita senantiasa datang kepada Tuhan, karena kita membutuhkan Tuhan. Biarlah berkat Tuhan, pertolongan campur tangan Tuhan nyata dalam kehidupan kita sekalian. Kita akan nyanyikan pujian doa yang bersama-sama.
hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya. Saat ini kami terus tidak henti-hentinya berdoa memohon pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk bangsa negara kami. Sementara wabah yang masih ada, tolong Tuhan, Engkau akan selesaikan semuanya itu dengan upaya yang telah diupayakan Tuhan campur tangan. Kami mohon kiranya Engkau memberkati sehingga akan pulih kembali situasi di negeri kami. Anak-anak sekolah akan kembali ke sekolah kembali, pekerja-pekerja akan beraktivitas kembali, semua aktivitas akan berjalan lancar lagi ya Tuhan. Inilah permohonan kami, mohon belas kasihan Bapa di surga, dan kiranya Engkau akan terus memberkati dengan cara Allah yang luar biasa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Apapun yang kami upayakan, Engkau akan memberkati. Sementara kami di rumah, sementara kami dalam perjalanan untuk bekerja di luar, jaga lindungi kami sekalian, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit, supaya tidak ada lagi dalam hidup kami. Karena tangan Tuhan, pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidup kami semuanya. Berkati seluruh saudara-saudara kami yang terus setia di dalam melayani Tuhan. Apapun yang kami kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, berkati kami semua. Kami mau lakukan itu dengan kesungguhan hati kami, dengan kerelaan hati kami. Maka apapun yang kami lakukan, jerih payah kami tidak sia-sia, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkat Tuhan dicurahkan atas kami sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Engkau akan senantiasa ada bersama dengan kami, bersama dengan keluarga kami, dimanapun kami sementara ini ada. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kabulkanlah doa permohonan kami pada saat ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita kedangkan tangan kita. Saudara-saudara sekalian, tetaplah tinggal di rumah dengan sementara, dengan berkat-berkat Allah yang melimpah, dan kiranya persekutuan daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita sekaliannya, dibawa ke dalam kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan Dia di surga yang mulia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.